Kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami ada Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Evan, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Evan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Evan, secara teknikal pola pergerakan indeks harga saham gabungan hampir sama, terutama di beberapa perdagangan hari terakhir, menembus ke level tertingginya kemudian berbalik ke zona merah. Meskipun beberapa kali ditutup di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat tampaknya indeks harga saham gabungan masih cukup sulit untuk menembus di level 7.100-an? Oke, saat ini kalau kita lihat berdasarkan berbagai indikator seperti moving average ya, kalau kita lihat hari ini MA 100-nya mulai crossing up ya. Dalam artian kalau kita lihat secara indikator memang 7.050 sampai 7.075 merupakan level krusial yang memang harus dilewati ya untuk sampai ke level di atas 7.100, bahkan mungkin kalau misalkan kita harapkan next-nya di akhir bulan di Desember terutama mungkin bisa sampai ke 7.150 setidaknya. Tapi memang level-level ini yang memang harus di breakout, karena kalau kita lihat dari 2023 opening di bulan Januari kan 6.800 ya. Memang ini sudah mulai all time high dan memang highest di tahun ini. Melihat juga kalau kita lihat dari asingnya udah mulai masuk nih Mas David. Kalau kita lihat level resistance memang harus diuji adalah 7.075 dulu, baru nanti kita akan lihat di 7.100 sampai 7.200. Sedangkan area supportnya itu masih di level 6.925 ya. Harapannya kita nggak melihat ISG semoga tidak break di bawah 6.925, karena ketika break di bawah 6.925 itu yang akan menggagalkan ISG finish di atas 7.100. Baik, bagaimana Anda melihat ini penantian dari para investor, meskipun banyak yang memproyeksikan The Fed akan menahan suku bunga acuan bahkan lebih ke arah untuk pemangkasan. Tapi data inflasi akan menjadi indikator, kemudian juga pidato The Fed di Jumat masih ditunggu oleh para pelaku pasar sampai sejauh ini. Singkat saja, Pak. Oke, sebenarnya kalau kita lihat yang akan rilis adalah besok ya, yaitu PCE Index ya. Kalau kita lihat lebih ke personal consumption expenditure price index, yang kalau kita lihat secara konsensusnya ada kemungkinan ini akan sedikit slower ya, year on year-nya 3,1%. Jadi sinyal positif apabila memang kalau kita lihat ngomongin soal PCE index itu kan lebih ke household consumption ya, apabila semua mulai turun akhirnya inflasi juga akan kembali melandai. Jadi semoga data-datanya besok rilisnya sesuai ekspektasi, lebih landai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Baik, para investor juga masih merilis data PCE yang akan menjadi salah satu pertimbangan dari The Fed nantinya untuk menerapkan kebijakan suku bunga ke depannya. Pak Evan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan juga saham-saham berbasis komoditas emas hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Evan, dari sisi pergerakan sektoral Pak, di tengah minimnya sentimen, yang cukup menarik adalah saham-saham berbasis komoditas emas hari ini mengalami penguatan ketika dari beberapa saham lainnya penguatannya tidak terlalu signifikan, bahkan ada yang lebih mengalami cenderung tertekan. Dari sisi fundamental, harga emas sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, konsisten di atas 2.000, bahkan hampir mendekati ke level intraday dan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Momentum apa yang bisa kita manfaatkan di tengah perkembangan positif pergerakan harga emas? Ya, saat ini untuk salah satu dampak dari kenaikan harga emas itu memang related sama dolar indeksnya ya, atau indeks dolar terhadap mata uang major currency, di mana kalau kita lihat DXY indeksnya saat ini memang sudah terkoreksi cukup dalam ya. Kalau kita lihat graf dolar indeksnya, apalagi dengan tone The Fed yang mulai dovish gitu ya, sehingga memang dengan range dolar indeks di harga 102 ini itu mendorong juga ke pergerakan harga gold ya. Memang kalau secara teknikal saat ini untuk harga gold testing level resistance yang 2065 sih sebenarnya. Ini merupakan salah satu level yang cukup tertinggi juga ya di bulan Mei waktu itu.
Jadi memang bisa dimanfaatkan mungkin salah satu emiten-emiten yang bergerak sektor emas itu terdampak pada pergerakan harga emas yang memang kalau kita lihat secara beberapa hari terakhir ini kenaikan harga emas sudah naik kurang lebih dari tanggal 22 November sampai hari ini sudah naik kurang lebih 3,5%-an sih Mas. Baik, cukup tinggi kenaikan 3,5% untuk harga emas dan mampu konsisten di atas level $2.000 Amerika per troy ounce.